Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-nikmat yang tak terhingga. Kita syukuri terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk sampai tutup usia kita menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah Masjid Al-Barokah yang sama-sama kita mengharap ridho Allah. Hari ini alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan ibadah puasa yang hari ke-17 dan barusan kita telah melaksanakan sholat subuh bersama yang tentunya kita melaksanakan puasa atas perintah Allah yang setiap tahun kita diperintahkan sesuai dengan perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183, di mana kita diperintahkan orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Sudah yang kesekian kalinya kita dapat perintah ini, dan setiap tahun sesuai perjalanan hidup kita masing-masing setelah akil balik belajar berpuasa kemudian sampai saat ini, itu tergantung kepada umur kita sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa ini. Ada yang sudah 60 kali, ada yang 50 kali. Namun bagaimana kualitas puasa kita? Apakah semakin meningkat, semakin baik, ataukah begitu-begitu saja? Nah, itu tergantung pada kita masing-masing. Hadirin jemaah Masjid Al-Barokah yang dimuliakan Allah, puasa adalah salah satu implementasi dari rukun Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban seorang muslim sebagai ihsan yang beriman dalam menjalankan rukun Islamnya di dunia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali kita melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, namun jangan sekali-kali dengan kebiasaan ini menganggap bahwa perintah ini atau pekerjaan ini biar menganggap biasa-biasa saja. Namun bulan Ramadan harus dihadapi dengan kekhususan, kegembiraan, karena merupakan bulan yang istimewa, penuh rahmat, maghfirah dan ampunan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah kepadanya. Pada hakikatnya konstruksi manusia itu ada 3 unsur, yaitu yang pertama unsur ihsan, yaitu kalau bahasa yang sepuh dulu sukma gitu. Kemudian yang kedua iman, keimanan. Kemudian yang ketiga Islam. Ya. Jadi tidak unsur, yaitu ihsan, sukma, kemudian iman sebagai jiwa dan Islam sebagai fisik pelaksanaan di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Ihsan atau sukma itu merupakan percikan
roh ilahiyah yang Maha Esa, yang Maha Satu dan yang Maha Tunggal, yang merupakan energi yang ditiupkan kepada manusia sebagai fitrah kesucian kebaikan dalam kehidupan manusia. Karena baik Muslim, non-Muslim, Hindu, atau yang sama sekali tidak bertuhan, itu diberikan fitrah itu atau ihsan itu sebagai kekuatan yang akan menghidupkan fisik kita. Fitrah ini merupakan energi. Kenapa kita di dalam sholat dianjurkan atau disempurnakan apabila dalam sholat berjemaah ini rapat dan lurus. Lurus itu perintah dari ketertiban dan keteraturan. Rapat itu adalah kekuatan kita atau energi. Karena tiap-tiap manusia itu mempunyai energi yang menghidupkan kita, itu energi ilahiyah yang tentunya karakternya atau kekuatannya itu berbeda-beda. Ada yang sedang-sedang saja, ada yang kuat, yang mungkin yang paling beriman itu lebih kuat energinya. Seperti halnya batu baterai. Batu baterai itu kalau diletakkan kita renggang, itu tidak ada kekuatan energi itu, tidak memancarkan satu cahaya atau kekuatan dalam energi. Tapi kalau baterai itu disatukan, dirapatkan antara satu dengan yang lainnya, baik yang lemah, yang kuat, yang ini, itu akan memancarkan cahaya. Kenapa di dalam pelaksanaan haji di Nun Jauh di sana, di Masjidil Haram, itu berdesak-desakan dan berini-inian dalam melakukan sholat, melakukan tawaf itu berdesak-desakan. Itu adalah kumpulan-kumpulan energi yang memancarkan cahaya keilahiyah yang tentunya di dalam kesempatan itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa nyampe doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita renggang sholat itu, kita tidak mempunyai kekuatan cahaya yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita dalam masjid berjemaah ini rapat dan lurus, maka akan tertib dan memancarkan cahaya yang luar biasa. Jadi yang melempem juga tertolong ya dalam doanya untuk bisa disampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Itu ihsan ya. Kemudian iman sudah banyak disampaikan di dalam Al-Quran tentang keimanan kita. Bagaimana di dalam surat Al-Imran itu ada 3 ayat yang antara lain, cukuplah Allah menjadi penolong kita. Itu iman kita. Ya, jadi cukuplah Allah penolong kita. Jadi tidak ada yang menolong, karena seperti dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepada Allah lah kami minta pertolongan. Nah, disitulah keimanan kita. Kalau yakin itu, kita tidak tanya-tanya lagi sama dukun, gitu kan, sama orang-orang pintar. Karena kita yakin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada kemana-mana lagi, tapi kepada Allah yang Maha Kuasa kita meminta. Nah, iman itu merupakan jiwa atau pemikiran, kepribadian, akal dan hati yang memiliki 6 prinsip. Ya. Kalau di dalam Al-Quran disampaikan ada beberapa ayat, ya, beberapa surat yang menyampaikan tentang keimanan seperti halnya di Al-An'am, ya, 2 ayat, Asy-Syura 1 ayat, Al-Hujurat, Ghafir 1 ayat tentang keimanan. Dan itu kita bisa pelajari bagaimana sebenarnya keyakinan itu atau keimanan kita itu. Jadi iman itu adalah jiwa atau pikiran. Kalau misalnya di dalam yang suka dicontohkan sebagai handphone gitu ya,
itu software gitu kan, jadi sistem. Itulah jiwa yang merupakan kepribadian akal hati yang memiliki 6 prinsip. Jadi kita yakin kepada yang pertama, yakin kepada Allah, di mana Allah sebagai tujuan untuk dapat berjumpa melalui rahmat dan ridhonya. Kita berada di surganya Allah. Bila tidak dapat melihat Allah, kita yakini bahwa Allah melihat kita dan mendampingi kita. Kemudian yakin kepada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Kita yakin perbuatan salah kita dicatat oleh malaikat atib, yang baik oleh malaikat raqib. Ya. Jadi kita yakin dengan itu. Kalau tidak yakin, ya kita leha-leha, enak-enak saja. Nandatangani fiktif gitu, biaya fiktif, rasanya enak aja gitu kan, karena tidak merasa diawasi, tidak merasa dicatat. Padahal dicatat ya kalau kita menandatangani fiktif. Itu. Kemudian yang ketiganya, iman terhadap Allah, Rasul, dan yang ketiganya apa? Rasul. Yakin kepada Nabi dan Rasul sebagai pembawa keteladanan dalam kehidupan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita yakini bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama mempunyai akhlak, pemikiran dan hati untuk dibawa menyembah kepada Allah atau berabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi lain membawa karakter masing-masing. Nabi Nuh adalah keprihatinan di dalam menyampaikan kepada umatnya yang sedikit saja tapi nggak nyampe-nyampe, jadi prihatin. Dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad yang sudah disempurnakan, ya, yang sudah terpuji dan disempurnakan sebagai manusia yang menjadi teladan bagi manusia-manusia lain dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yakin kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang siogianya sebenarnya dalam implementasi kerukunan mulai dari RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota sampai ke presiden itu berdasar kepada ini. Makanya disusun pada founding father kita dulu sebagai para ulama memikirkan bagaimana Pancasila itu tidak keluar dari hukum Allah. Kemudian yakin kepada hari kemudian sebagai cita-cita kita agar layak di sisinya dengan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, yakin kepada takdir. Kita harus ikhlas dan tawakal dalam menyikapinya. Kemudian dalam iman ini dihadapkan kepada belenggu hati, yaitu janji dari setan yang janji kepada Allah untuk menggoda manusia supaya tidak mengabdi kepada Allah. Digodanya lah iman kita itu atau ihsan itu dibelenggu ya oleh setan itu, seperti kesombongan, iri dengki, kikir, berbohong dan lain sebagainya. Itu perilaku setan yang membelenggu hati kita atau ihsan kita. Nah, dengan keimanan inilah kita akan membongkar itu, supaya bagaimana saya iman kepada Allah tadi itu, saya tidak berbohong karena takut dicatat oleh malaikat. Karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu iman itu. Dengan iman itu inilah kita akan melawan belenggu-belenggu hati itu untuk menghancurnya, sehingga ihsan itu atau energi itu dapat menggerakkan kehidupan kita dalam kebaikan di jalan Allah agar menjadi orang yang bertakwa sebagai orang muslim dengan hati yang bersih. Itulah iman. Kalau iman itu tidak kuat,
maka kita akan berbuat kebohongan, buat kikir. Kalau kita yakin kepada keimanan tadi itu, yang 6 prinsip itu, maka kita akan membongkar itu, akan membuangnya. Seperti halnya dibuang jumroh, ya, dijumrohkan lah, ya, dijumrohkan gitu kan. Ya, kesombongan, Allahu Akbar dibuang, iri dengki, Allahu Akbar dibuang. Bukannya pulang haji terus nggak dipanggil haji jadi marah-marah. Weh, mahal itu haji itu. Pulang kok saya nggak dipanggil haji gitu kan. Nah itu marah-marah. Nah itu sebenarnya kesombongan. Jadi setannya yang ikut ke ini, tapi bukan membuang setan waktu jumroh. Tapi waktu jumroh itu sesama setan jangan saling melempar. Jadi ikut ke bawah ke sini, sampai sini nggak dipanggil haji marah. Itu kemudian Islam. Tadi ihsan, ya, ihsan itu inti kekuatan, power. Kemudian iman. Iman itu adalah jiwa atau sistem yang dianjurkan, yang diinikan kepercayaan itu untuk menghancurkan gangguan-gangguan setan itu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan iman itulah akan dihancurkan. Nah kemudian kehidupan ini, ihsan dan jiwa ini, maka dimasukkanlah kepada raga kita untuk dilaksanakan dengan prinsip atau dengan ketentuan, yaitu dengan rukun Islam. Nah, jadi iman tadi dengan ini kemudian dimasukkan kepada raga kita untuk melaksanakan keimanan tadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah Islam ini juga banyak disampaikan di dalam Al-Quran. Itu tugasnya Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz, Pak Habib, begitu kan, bagaimana iman itu. Karena kita seringkali kita mendapatkan iman itu apa? Takwa itu apa? Melaksanakan iman, melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menghindari larangan-larangan dari Allah. Tapi tidak pernah diurai bagaimana sih yang seharusnya, bagaimana sih yang harus ditolak itu, yang harus dijauhi. Ya, itu kan kadang-kadang tidak seluruhnya. Di dalam Al-Quran, seluruh permasalahan Islam ini, yang baik dan yang benar dan yang salah itu disampaikan. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah, satu ayat disampaikan, ya hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Nah, jadi Islam, ya Islam, ya, jadi manusia Islam, masuklah kepada Islam. Dan kemudian di dalam Al-Imran 3 ayat, kemudian Al-Maidah 1 ayat, ayat 3, kemudian Al-An'am, Al-Taubah, dan ayat-ayat lainnya tentang keislaman kita. Itulah keharusan dan larangan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu diurai oleh para ustadz, para habib. Kalau saya hanya menyampaikan ininya saja global. Ya, Bib? Ya. Nah, Islam ini adalah implementasi atau praktek kelakuan kita di lapangan secara fisik dalam kehidupan sehari-hari atas ihsan dan iman atau ruh, power, kekuatan dengan keimanan, dengan jiwa, dimasukkan kepada raga kita untuk berbuat baik raga kita ini dengan rukun Islam itu. Ya. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu penetapan fisik kita, fisik melalui syahadat sebagai cermin komitmen dari 6 prinsip rukun iman, yaitu ingin berjumpa dengan Allah dalam surganya, dengan sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat,
dan dijauhkan dari api neraka. Dengan pengakuan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita berkomitmen untuk bisa berjumpa dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian melalui sholat. Sholat itu adalah membangun karakter kita dengan sholat itu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari berkarakter sholat, yaitu patuh dan taat, sabar dan ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam sholat ini kita kan patuh kepada imam, kepada ketentuan harus bagaimana, ya seperti tadi ya, di sempurnaan sholat, luruskan dan rapatkan. Iman kita bagaimana nih? Ya kadang-kadang kemarin perdebatan itu ya, dijarangkan itu ya, setan-setan masuk, gitu kan. Kemudian harus rapat. Nah itu tergantung keimanan kita nih. Kalau yang imannya kuat, ya udah dong mas, nggak ada lagi alasan, tidak dan tidak jarang gitu kan. Tetap disatukan. Itu tentang sholat, gitu ya. Jadi itu perintah Allah juga dalam hal sholat. Kemudian sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, tapi jika mendapatkan kesenangan dia jadi kikir, kecuali orang-orang yang sholat. Nah ini kan gangguan kan, gangguan tadi, belenggu tadi. Jadi kalau terbelenggu, pada hakikatnya manusia ini ya keluh kesah. Tapi jika dia sholat, maka dia akan tenang hidupnya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah masalah puasa yang sekarang kita laksanakan ini. Puasa adalah pengendalian diri untuk meraih kemerdekaan sejati, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kalau kita berpuasa sungguh-sungguh dan beriman ini atas perintah Allah dan kecintaan kita kepada Rasul dan Allahnya, maka kita akan melaksanakan dengan ikhlas dan sukarela di dalam melaksanakan puasa. Karena puasa ini melindungi kejernihan hati dan fitrah ruh ilahiyah, serta pelatihan untuk menghentikan segala bentuk pengabdian kepada selain Allah. Inilah bentuk pelatihan yang dasar dan sempurna yang metodenya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuan-ketentuannya, aturan-aturannya itu disampaikan oleh Allah. Dan dalam hal ini puasa ini sebagai pelatihan, ya, seperti halnya kita dalam berlatih naik motor. Pertama ngagaleong, ya, ngoper kupling aja nggak bisa, harus metik gitu kan. Nah, yang pertama. Kemudian tahun berikutnya diuji lagi nih, latihan lagi bagaimana naik motor. Sudah paham bagaimana ngerem itu, ngerem yang depan apa yang belakang. Yang belakang di mana ngeremnya, di kaki atau di tangan. Itu latihan. Dan terus meningkat. Pertama kita tadi ngagaleong, nah sekarang ini bisa ngebut, gitu kan. Nah begitulah puasa, latihan puasa ini. Dulu kita pertama-tama latihan tuh, ya latihan mulai sampai duhur aja deh. Kemudian sampai asar, kemudian baru full sampai maghrib. Nah dalam latihan ini, sekarang ini ya sampai maghrib semua. Tapi ada bapak-bapak yang, katanya biar aja sampai duhur aja lah. Nah itu kan nggak meningkat ya, jadi sudah tidak refleks lagi dengan pelatihannya itu. Nah puasa ini adalah pembebasan diri dari belenggu hati, kesombongan, dengki dan sebagainya, menjaga, membentengi, memelihara fitrah ilahiyah dalam rangka memakmurkan bumi Allah. Menjadi manusia yang bertakwa, jadikanlah
puasa ini menjadi benteng untuk 11 bulan. Jadi bukan hanya pada bulan puasa saja. Dan mungkin kemarin juga bisik-bisik sama Habib, kalau sembahyang subuh bulan puasa nih banyak orangnya. Nah, setelah selesai bulan puasa itu lebih banyak lagi harusnya, ya kan? Tapi alhamdulillah gitu kan. Setelah selesai Lebaran, terus kesininya kemarin itu pengalaman yang lalu itu kurang lagi gitu kan. Ya. Belum pada pulang dari kampung. Paling kemarin ada COVID tidak pulang ya, tapi ya alhamdulillah gitu kan. Pada saat bulan puasa, subuhnya banyak, maghribnya banyak, isya apalagi, mau tarawih. Tapi begitu tidak puasa, berjam berjemaah, kembali lagi ke asal. Nah, seyogianya kita menjaga membentengi itu dengan latihan puasa ini, maka hari-hari berikutnya lebih baik dari hari-hari yang lalu. Jadi begitulah tentang puasa kita. Kemudian karena rukun Islam ini masih atau fisik ini masih dituntun oleh iman kita dan kekuatan kita untuk melaksanakan rukunnya, yaitu zakat. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya juga hendaklah sama pandai berterima kasih atau memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dicontohkan oleh Rasulullah dengan kemampuan yang ada, punya 3 kurma saja, tapi diwajibkan untuk sedekah, masa 1 kurmanya diberikan kepada saudara kita. Bahkan kita banyak lihat contoh-contoh di mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai rasa di dalam berzakat ini, roti yang sedang dimakan melihat orang yang lebih sengsara dari itu diberikan kepada orang itu dari dizakatkan. Yang dalam hal ini yaitu tidak hanya berupa rezeki itu saja, barang-barang, tapi juga keluarkan potensi diri agar menjadi manfaat bagi orang lain sebagai zikir kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Seperti potensi satpam. Satpam itu dia mungkin tidak bisa memberikan sesuatu dalam berzakat, tapi dia memberikan potensinya. Dengan kehadirannya di situ, orang merasa aman. Ya, seperti zaman dulu kita ada kopral masuk ke desa. Desa itu merasa, wah ada Pak Kopral, aman gitu. Nah itu potensi rasa, memberikan rasa aman kepada saudara-saudara. Ya kan, dulu. Kalau sekarang mah banyak jenderal-jenderal juga nggak ngaruh gitu kan. Ya, apa merasa aman dengan adanya jenderal di sini gitu kan? Ada aja pencurian di sana sini gitu kan. Ya. Nah gitu ya. Jadi keluarkan potensi diri. Arsitek misalnya, dia memberikan masukan ke masjid ini, bagaimana yang terbaik, bagaimana yang ini. Kemudian sampai yang terkecil aja, Kang Didi potensinya sangat luar biasa. Dia memberikan zakat atau memberikan sedekahnya kepada kita semua dengan membereskan karpet-karpet ini, menggulung ini, pagi-pagi sudah menyiapkan keropak. Subhanallah, itu adalah zakatnya Kang Didi yang bernilai luar biasa. Kemudian yang paling kecil adalah mendoakan, ya, mendoakan. Kita mendoakan mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan yang baik. Itu sedekah. Mudah-mudahan jemaah Al-Barokah semakin banyak gitu yang mau ke masjid. Itu juga sedekah, ya, untuk menginginkan kepada umat yang lain atau kepada teman kita. Jadi yang mungkin dalam kesempitan
Sejauhnya kita sudah menyiapkan sarana atau lapangan, ya. Habis sholat subuh itu keropak bergilir gitu kan. Jadikanlah awal sedekah tiap hari. Jadi awali dengan sedekah kita kepada keropak itu. Walaupun mungkin hanya 2.000 saja atau 500 rupiah saja. Tapi kita sudah memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang janji Allah dalam hal kita memberi kepada seseorang, Allah berada di situ dan Dia akan mengembalikan kepada kita lebih besar dari itu. Nah, itu. Jadi itulah. Cuman mungkin ada satu anekdot tuh. Jadi kalau memberi sedekah, itu tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, gitu kan. Tapi banyak masuk keropak ditutupi sama tangan kiri, jadi tahu juga tangan kiri. Jadi tangan aja gitu yang masuk. Itulah, ya. Kelihatan juga gitu kan, umpetin ke belakang. Nah kemudian yang terakhir, ini berapa menit lagi, Bib? Masih lama, waduh. Yang terakhir haji, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Haji itu adalah totalitas dari pengabdian kita secara keseluruhan, dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Totalitas ada di pelaksanaan haji. Ya. Haji itu pada hakikatnya adalah kesadaran kita bisa berhaji. Jadi bagaimana haji itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu totalitas dari keimanan dan kekuatan kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Sebenarnya haji itu kan pergi ke tanah suci bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, bagaimana Pak? Saya tidak mampu untuk haji. Ya mudah-mudahan diberikan jalan keluar, ya, untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai tidak, misalnya, kan ada sarana yang seimbang atau sepadan dengan melaksanakan haji umroh, yaitu sholat suruh, nilainya sama dengan pelaksanaan umroh. Atau cara yang pertama, dirikanlah sholat dan ingatlah Allah waktu berdiri, duduk, berbaring, dengan menggambarkan sholat dalam satu rakaat, ya. Itu sebenarnya menandakan zikir kita seperti tawafnya orang yang sedang berhaji. Jadi kalau kita rajin sholatnya, kita sebenarnya sedang melakukan tawaf, yaitu berdiri, ruku, sujud itu 360 derajat, berzikir seperti tawaf di Mekah. Dan seperti tawafnya bumi ini, alam semesta ini di dalam putaran matahari. Dan matahari dan bumi ini bertawaf lagi dengan sumber yang lainnya di alam semesta. Ya. Jadi semuanya yang paling besar juga tawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk yang paling kecil, ya, elektron itu berputar, tawaf juga. Ya. Kemudian semakin kecil lagi ke dalam, itu juga molekul-molekul yang atom-atom yang itu bertawaf, dia berputar dalam porosnya dan tidak bertabrakan. Ya. Itulah seperti tawafnya haji di Ka'bah. Jadi dengan sholat kita yang sempurna, rajin, kemudian insya Allah dapat pahala hajinya. Yang kedua, dalam perjuangan hidup kita setelah sholat, bertebaranlah untuk mencari ilmu, untuk mencari rezeki, untuk mencari. Nah, dalam perjuangan itu kita sebenarnya sedang melaksanakan sa'i, yaitu kita melakukan upaya yang sedemikian rupa dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan
permintaan kita. Ya, seperti sa'inya Siti Hajar, dia bersa'i dari Sofa ke Marwah dan mendapatkan yang dicita-citakannya. Nabi Ismail menggores tanah dan keluarlah air karena kehausan. Dan air itu sampai sekarang bermanfaat untuk seluruh dunia, dan seluruh dunia yang berhaji ke tanah suci. Jadi kita pun kalau ada cita-cita, kita berusaha dan kita yakin kepada Allah bahwa apa yang kita maksud ini akan tercapai. Jangan terus ada abdi mah gimana Pak Teh gaduhan naon Allah. Lebih baik tidak punya apa-apa tapi apa-apa ada. Ya kan? Lebih baik kita tidak punya apa-apa tapi apa-apa ada. Gitu ya. Dari itulah perjuangan hidup kita di dalam perjuangan keseharian kita seperti sa'i. Kemudian khusyuk di dalam sholat dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, total berserah diri dengan syahadat seperti wukufnya para haji di Arafah. Kalau kita sholatnya ya asal-asal, jungkal jumpalik, iya, mana bisa jadi haji gitu kan? Tapi kita khusyuk. Bagaimana keusahaan kita, tolong DKM hadirkan itu guru belajar sholat khusyuk gitu kan, supaya kita bisa melaksanakan sholat khusyuk. Sekalian ini saran sama DKM, didatangkan gurunya, siapa tuh Ustaz siapa? Sholat khusyuk untuk kita semua. Kemudian yang keempat, bersihkan kesucian hati dari belenggu-belenggu hati dengan istighfar, seperti jumrohnya para haji. Haji itu bukan melempar setan-setan yang menggoda Nabi Ibrahim sebenarnya. Itu dulu peristiwanya seperti itu. Tapi makna kesininya untuk melaksanakan itu adalah untuk membersihkan hati yang biasanya kikir, dibuang di sana. Jadi pulang ke sini haji yang sedekahnya banyak, haji yang dermawan. Kemudian rasa iri hati dibuang di sana. Ya, balik ke sini dia tidak pernah iri, ya, tidak pernah iri. Kesombongan dibuang di sana. Pulang haji yang namanya haji mabrur. Jadi ada perubahan perilaku setelah haji menjadi haji mabrur, sehingga datang ke sini bukan sebaliknya gitu. Datang ke sini haji jadi sombong gitu kan, atau jadi tadi itu tidak marah-marah. Jadi itulah jumroh, seperti jumroh haji di Mina, melempar belenggu-belenggu hati ke setan-setan yang ada di sana. Kesimpulannya, puasa adalah pelatihan ihsan. Yang satu sebagai kekuatan dengan 6 prinsip keimanan, dan total action perilaku kita adalah 5 rukun Islam. Atau Islam itu yang kapah, kata Ustaz Alwi itu kapah. Kapah itu apa ya? Sempurna. Menyeluruh gitu kan. Nah, jadi kekuatan jiwanya dan pelaksanaannya sebenarnya. Jadi harus cerdas, spiritual. Yang satu dan 6 rukun iman dan 5 Islam. Menjadi cerdas, emosional, spiritual, 165. Semoga kita semua dapat hidayah taufik untuk dapat melaksanakannya, sehingga dapat naik derajat kelas keimanan kita menjadi lebih baik, dan puasa ini dapat jadi benteng 11 bulan ke depan. Misalnya selesai puasa, sholat subuh lebih banyak, lebih tertib, lebih ikhlas, bersedekah lebih giat, walaupun sekecil apapun, sepotong korma, ya itu yang paling kecil, mungkin sebiji sawi, biji
sawita. Kita bersedekah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Sebelum kami habisi, bahwa ihsan, kekuatan roh ilahiyah yang ditiupkan oleh Allah kepada jiwa kita, kemudian jiwa itu keimanan kita yang dilaksanakan dengan rukun Islam. Kalau manusia mati, rukun Islam sudah habis, tapi jiwa yang diliputi oleh ruh, oleh power, itu masih tetap hidup dan nanti akan dikembalikan lagi, dibangkitkan kembali setelah semuanya berganti, ya dibangkitkan kembali. Jadi kalau yang tabrakan nanti lebur gitu kan, nanti hidup lagi kayak gitu lagi, kembali lagi katanya. Gitu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah dari saya dan bila benar dari Allah, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah oleh